Hai, perkenalkan nama saya Nikita Wau, Prodi Agribisnis NPM 1804311, Stampuk 2018. Nah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan kepada saya untuk ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen. Nah, ada pun yang menjadi pertanyaan yang diberikan kepada saya yang pertama berada pada nomor 4, yaitu bagaimana aplikasi classical conditioning pada pemasaran. Yang kedua berada pada nomor 20, yaitu bagaimana perilaku konsumen pada pasar oligopoli. Yang ketiga yaitu berada di nomor 45, yaitu bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana classical conditioning pada pemasaran. Adapun aplikasi classical conditioning pada pemasaran yaitu pertama pengulangan. Pengulangan ini adalah proses pengulangan atau proses penyampaian pesan kepada konsumen secara berulang-ulang. Nah, pengulangan ini akan meningkatkan hubungan unconditioned stimulus dengan conditioned stimulus. Advertising wear out, kebosanan dan ketidakkepedulian konsumen terhadap iklan yang diberikan secara berulang-ulang. Kedua, yaitu generalisasi stimulus. Proses ini yaitu classical conditioning yang terjadi bukan saja karena pengulangan, tetapi konsumen melakukan generalisasi terhadap stimulus yang dia terima atau yang diberikan kepadanya. Kemampuan konsumen untuk bereaksi sama terhadap stimulus yang berbeda, mampu mengaitkan antara stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya. Aplikasi classical conditioning dalam pemasaran, generalisasi stimulus yang diterapkan dalam pemasaran untuk memberikan atau membuat suatu merek dan kemasan. Yang pertama yaitu perluasan lini produk atau product line extension. Contohnya nih pada produk Nutrisari. Dulunya Nutrisari itu diproduksi atau diciptakan dalam bentuk atau dalam kemasan bubuk. Nah, seiring berjalannya waktu, para produsen atau perusahaan menciptakan inovasi baru pada produk Nutrisari, yaitu sekarang ada produk Nutrisari dalam bentuk siap minum. Nah, kedua, merek keluarga atau family branding. Merek keluarga atau family branding ini artinya produk itu dimiliki oleh satu brand atau satu nama, tetapi ia menciptakan atau ia menghasilkan beberapa output atau beberapa produk seperti Samsung. Samsung itu satu merek dan produk yang ia ciptakan ada bentuk kulkas, AC, televisi, mesin cuci, dan handphone. Nah, ketiga yaitu me too product. Me too product ini yaitu praktik untuk meniru atau menciptakan sesuatu yang baru yang biasa kita dengar sekarang ini, yaitu dalam bentuk KW. Nah, jadi adapun perusahaan yang meniru sesuatu produk atau menciptakan sesuatu yang baru yang sama atau serupa dengan produk aslinya, seperti handphone iPhone Android Cina meniru kemasan handphone iPhone aslinya, bentuk yang mirip dengan iPhone gitu. Jadi dalam segi bentuk, dalam segi fisiknya dilihat secara mata telanjang sama persis seperti iPhone yang originalnya, tetapi belum tentu dari segi kualitasnya, dari segi penyimpanannya atau dari segi kecepatannya sama dengan HP iPhone yang originalnya. Nah, itu adalah me too product. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah similar name, yang artinya similar name ini adalah produk yang satu meniru nama produk yang satunya lagi. Contohnya nih, yang awalnya produk Blueberry meniru Blackberry. Nah, itu contohnya. Selanjutnya ada licensing. Licensing ini pemberian merek menggunakan tokoh terkenal, contohnya seperti desainer, artis. Contoh yang ingin saya berikan seperti Calvin Klein. Nah, Calvin Klein ini adalah tokoh terkenal dan ini diberikan untuk nama brand atau nama produk. Nah, ini juga tidak hanya cuma-cuma diberikan namanya, melainkan ada imbalan yang diberikan kepada toko tersebut atau ada sesuatu upah atau ada balas jasanya gitu atas nama yang telah dia berikan ke toko itu. Ada sesuatu fee yang diberikan kepadanya dari produk itu. Nah, yang ketiga ada diskriminasi stimulus atau stimulus discrimination. Nah, lawan dari generalisasi stimulus yaitu adalah diskriminasi stimulus. Nah, di sini konsumen diharapkan bisa mengambil keputusan berbeda terhadap beberapa stimulus yang mirip. Nah, di sini juga ketika konsumen mampu membedakan produk, maka konsumen telah melakukan proses classical conditioning
Nah, selanjutnya konsumen diharapkan bisa mengambil keputusan berbeda terhadap beberapa stimulus yang mirip. Nah, selanjutnya, ketika konsumen mampu membedakan produk, maka konsumen telah melakukan classical conditioning seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Nah, jadi di sini di discrimination stimulus ini juga ada contohnya seperti citra atau image atau persepsi yang dimiliki konsumen akan produk tersebut, seperti iklan Vegeta yang memberi image secara tinggi. Nah, di iklan Vegeta ini, produsen berharap persepsi yang dibuat bisa menggiring konsumen untuk menyukai, membeli, dan mengkonsumsi produk dari Vegeta ini. Nah, produsen juga mengkomunikasikan bahwa produknya berbeda dari produk yang lainnya yang serupa atau yang ditirukan oleh perusahaan lain, sama seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Nah, di sini juga produk ingin terlihat unik dan berbeda. Nah, contohnya itu fiber merek minum berserat tinggi sama seperti Vegeta. Nah, jadi fiber ini adalah sesama jenisnya dengan Vegeta, namun fiber ini menirukan atau menduplikasikan minuman jenis Vegeta. Nah, namun di fiber ini akan memberikan sesuatu yang berbeda dari yang diciptakan oleh perusahaan atau produsen dari minuman Vegeta. Nah, dalam mengkomunikasikan produk fiber, membuat diferensiasi dengan menambahkan teh hijau. Nah, jadi di dalam produk fiber ini tidak hanya meniru secara 100% dari produk Vegeta, tetapi ada sesuatu yang dimasukkan, ada sesuatu yang di-input di dalam produk fiber ini agar kelihatan atau agar konsumen dapat melihat letak perbedaan dari minuman jenis Vegeta dengan fiber. Nah, cukup sekian dari saya. Saya akan melanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana perilaku konsumen pada pasar oligopoli. Nah, sebelumnya mari kita ketahui dulu apa itu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah bentuk pasar persaingan yang tidak sempurna, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa produsen atau penjual dan banyak pembeli atau konsumen di pasar. Nah, industri yang tergolong dalam pasar oligopoli ini adalah yang pertama industri semen, industri mobil, dan industri rokok dan jasa penerbangan. Nah, jadi di pasar ini konsumen memiliki banyak pilihan terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsinya, yang artinya konsumen bebas atau konsumen banyak memiliki peluang untuk memilih barang apa saja yang ia inginkan atau ia ingin beli untuk memuaskan kebutuhannya. Nah, kedua, persaingan antar produsen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, terutama karena akan meningkatkan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen, yang artinya produsen akan berlomba-lomba mencari strategi atau memberikan pelayanan kepada konsumen. Nah, dengan ini produsen akan memberikan semacam diskon kepada konsumen, dan disinilah konsumen akan mendapatkan keuntungannya, yang mana ketika ia ingin membeli satu barang dan awalnya barang yang ia inginkan itu adalah sangat mahal. Nah, dengan adanya persaingan antar produsen, maka produsen akan memberikan diskon terhadap barang itu dan konsumen akan memiliki keuntungan dengan adanya diskon itu. Nah, kedua, seperti jasa penerbangan. Nah, di sini agar konsumen tidak lari kepada jasa penerbangan lainnya, maka jasa penerbangan yang satu ini akan memberikan pelayanan yang lebih lagi ketimbang dari pelayanan yang diberikan oleh jasa penerbangan lainnya itu, agar konsumen tidak beralih kepada jasa penerbangan lainnya lagi yang justru memberikan pelayanan yang sangat prima kepadanya. Nah, ketiga yaitu adalah perusahaan umumnya terus melakukan inovasi sehingga produk semakin berkembang. Nah, artinya perusahaan atau produsen atau penjual akan memberikan inovasi yang terus-terusan atau akan memberikan sesuatu yang baru lagi, kualitas yang baru lagi kepada barang atau jasanya, yang mana tujuannya agar konsumen tidak beralih pandang atau beralih membeli kepada perusahaan lain atau penjualan yang lain. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen. Nah, adapun pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen yang pertama yaitu adalah budaya. Budaya dalam hal ini mengacu pada nilai, gagasan, artefak, serta simbol-simbol yang bermakna untuk membantu konsumen dalam berkomunikasi, menafsirkan, serta evaluasi yang terjadi di dalamnya. Nah, pemasaran juga dalam hal ini dipandang sebagai
saluran transfer makna budaya kepada konsumen. Nah, pengaruh yang kedua adalah kelas sosial. Pembagian di dalam masyarakat berdasarkan kelas sosial yang terdiri dari nilai, minat, dan perilaku yang sama. Konsumen dibedakan atas kelas sosial ekonomi yang dari rendah hingga tertinggi. Nah, status sosial juga menghasilkan perilaku konsumen yang didasarkan pada produk yang ia konsumsi, seperti merek pakaian yang ia gunakan dan kendaraan yang ia gunakan, serta jenis makanan yang ia konsumsi. Nah, pengaruh yang ketiga yaitu adalah pengaruh pribadi. Nah, pengaruh pribadi sebagai konsumen, perilaku kita kerap dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitaran kita. Nah, konsumen dipengaruhi oleh orang-orang berada di sekitarnya, bahkan peran opinion leader sangat berpengaruh seperti memberikan nasihat, saran, dan masukan. Nah, ini sangat berpengaruh dalam pengambilan proses keputusan untuk pembelian. Nah, pengaruh yang keempat adalah keluarga. Keluarga dalam hal ini merupakan organisasi pembelian konsumen yang sangat penting di dalam masyarakat. Dan telah terjadi penelitian bahwa keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kerap menjadi unit pengambilan keputusan yang sangat utama, dan anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang sangat berpengaruh. Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, saudara kandung mendapatkan orientasi atas agama, politik, dan ekonomi, serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Bahkan jika pembeli tidak berkomunikasi atau berinteraksi secara mendalam kepada keluarganya, maka akan sangat berpengaruh secara signifikan dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Nah, pengaruh yang kelima adalah situasi perilaku konsumen dapat berubah. Kadangkala perubahan ini tidak bisa menentu dan tidak dapat ditafsirkan sampai tidak dapat untuk diramalkan. Nah, perubahan ini dapat diprediksi dengan menggunakan penelitian dan dimanfaatkan sebagai strategi. Nah, contohnya nih, seperti yang kita sedang alami sekarang, mewabahnya virus COVID-19. Nah, di sini pemerintah sangat menganjurkan dan sangat mewajibkan kita untuk menggunakan masker kemanapun kita pergi. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya COVID-19 ini, maka penggunaan masker atau pembelian masker terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Nah, contoh lainnya seperti di hari-hari besar seperti Hari Raya Natal, Hari Raya Idul Fitri, maka akan terjadi pembelian pakaian yang sangat signifikan. Nah, baik, demikian jawaban dari saya. Kiranya jawaban-jawaban saya ini dapat bermanfaat dan dapat kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya Sapa. Shalom.